Ada satu hal yang selalu jadi challenge terbesarnya orang-orang marketing dan pebisnis. Dan ini sesuatu yang orang-orang nggak duga-duga. Kalau orang mikirnya, oh ini masalah teknis nih, dia nggak ngerti ini ya, dia nggak ngerti itu ya. Bukan itu. Sayangnya ini justru seringkali jadi masalah dan bukan cuma orang-orang tertentu, semua orang termasuk saya pun juga kena challenge yang satu ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi beberapa bulan yang lalu, saya udah lama nih nggak makan enak lah ya, makan jajan di luar yang enak tuh enaknya saya tuh nggak mahal-mahal kok gitu ya, saya suka soto Betawi gitu. Terus habis itu datanglah saya ke, jadi di food court ada soto Betawi Mamat yang legendaris itu. Terus keluarlah, dikasih menu, mau yang apa Pak? Ada soto daging, soto ayam, soto campur. Terus saya mikir-mikir, soto daging sebenarnya enak nih gitu kan, ya daging tuh kan lebih enak daripada ayam. Tapi daging dosanya lebih banyak gitu ya, kolesterol segala macam lebih banyak. Kalau ayam lebih sehat, tapi ya nggak seenak daging gitu ya. Terus opsi ketiga campur, saya pikir wah campur aja nih menarik. Masih dapat enaknya daging dan masih dapat sehatnya ayam. Sayangnya begitu muncul, yang keluar adalah itu soto yang isinya jeroan. Nah, ini kan sebenarnya menarik. Jadi di kepala saya ketika ada daging, ayam, dan campur, maka saya langsung punya persepsi campur itu adalah campur antara daging dan ayam. Saya lupa bahwa namanya soto Betawi, campur itu maksudnya bisa adalah daging sapi dicampur sama berbagai macam jeroan. Karena priming yang di depan. Dan inilah yang orang selalu bilang bahwa we don't see the world as it is, we see the world as we are. Kita melihat dunia tidak seperti apa adanya, tapi kita melihat dunia seperti apa yang ada di kepala kita. Dan inilah yang namanya bias. Jadi bias ini kan, psychological bias ini, kalau secara definisi ini adalah apa ya, sistematik yang seringkali tidak sadar atau bawah sadar, error dalam berpikir yang juga menginfluence gimana caranya kita perceive, kita interpret atau judge apapun yang ada di sekitar kita. Yang akhirnya membuat apa ya, keputusan-keputusan kita tuh nggak rasional lagi gitu. Yang kayak tadi gitu ya. Sebenarnya make sense kalau dibilang daging, ayam campur, make sense dong kalau campur itu bayangan saya daging dan ayam. Tapi saya lupa bahwa ya campurnya soto Betawi itu bukan daging dan ayam, tapi dengan jeroan tadi karena ada hal-hal itu tadi. Dan bias ini biasanya terjadi dengan ada 4 elemen. Yang pertama adalah konteksnya apa. Yang kedua adalah saya punya survival mode, survival goal. Terus abis itu referensinya apa, dan yang keempat adalah saya ingin melakukan ambil keputusan secara efisien. Kalau balik lagi contoh di kasus tadi, soal si soto Betawi ini, konteksnya adalah saya pengen makan soto Betawi yang enak gitu ya, dan sehat dan lain sebagainya. Dan itu part of survival juga, saya pengen enaknya dapat, tapi juga nggak terlalu banyak dosanya. Gitu. Terus referensinya adalah ya tadi, udah di priming kan, ayam, daging, campur. Oh campur berarti ayam plus daging gitu kan. Dan saya pingin efisien aja, udahlah nggak usah tanya-tanya. Ini mah bisa diputusin sendiri tanpa nanya, pasti begitu. Terus saya udah, ternyata hasilnya kan berbeda. Ini juga yang membuat ketika kita lapar, kita sering banget memesan makanan lebih banyak daripada yang kita pada akhirnya bisa habisin. Kita nggak bisa habisin. Karena itu tadi, karena ketika kita lapar, kita ya pingin survive. Ayo dong, nih gula drop nih. Jadi badan akan memerintahkan kita dan otak kita untuk pesen yang banyak, kita butuh gula. Terus habis itu referensinya adalah ya apapun yang makanan-makanan enak yang ada di depan, udah pesen deh, tambah itu, tambah ini, tambah itu segala macam. Dan kita juga pingin efisien, udah nggak usah pesan satu-satu, padahal kita bisa pesan satu dulu deh, nanti kalau kurang tambah kan gitu ya. Nggak langsung semua, karena kita pingin efisien. Begitu juga dengan perempuan yang biasanya kaum wanita nih kalau ditanya mau makan apa, mikirnya lebih lama gitu. Yang sebenarnya kan seolah-olah kan nggak efisien. Tapi buat mereka lebih efisien untuk mikir lama di depan dibanding tuh habis itu salah pilih, nyesalnya itu nggak efisien. Nyesalnya bisa berhari-hari kayak aduh sayang banget tadi makan ini dan lain sebagainya. Karena ya perempuan begitu kan, penuh pertimbangan. Tapi laki-laki juga punya biasnya sendiri. Ketika kita lagi jalan, naik motor atau naik mobil, tiba-tiba disalip sama mobil yang secara kasar dan bisa bahayain kita walaupun kita nggak sampai jatuh, kita masih selamat, nggak nabrak gitu ya. Terus habis itu kita malah emosi, terus habis itu kita berusaha nyusul dia dengan cara yang juga sama nggak amannya. Which ini kan tidak logis, tidak rasional. Kalau kita
rasional. Buat apa ngejar orang yang membahayakan kita dengan cara yang membahayakan juga? Kan gitu. Kalau fokusnya adalah, oh gara-gara ini nggak aman nih, wah ini bahaya nih, ya udah biarin aja, nggak usah dikasih pelajaran lah kasarnya. Kan gitu, dan itulah bias. Nah sayangnya seringkali bias itu muncul tuh kayak serigala berbulu domba. Jadi dia di-trigger oleh emosi, itu bias gitu ya, yang terus habis itu ngomongnya atas dasar logik gitu ya. Kita ngomong, enggak ini rasional, ini saya harus kasih pelajaran, enggak saya harus pesan makan banyak gitu. Seolah-olah itu logis padahal itu cuma emosional. Dan ini juga yang membuat opportunity buat marketer. Marketer ini bisa persuade konsumen karena itu tadi. Karena konsumen juga punya bias, karena orang tidak membeli, ya ini kalimat yang saya selalu bilang bahwa ini nggak ada translasi yang pasnya ya ke dalam bahasa Indonesia. People don't like being sold to, but they don't like, they do like buying things. Jadi orang suka membeli sesuatu, tapi orang nggak suka dalam tanda kutip tuh dipengaruhi supaya dia beli. Jadi orang pingin dia memutuskan sendiri, dan bias ini membuat setiap keputusan pembelian itu rasanya tuh organik dan intentional gitu. Jadi saya memang secara sadar pingin beli ini, seolah-olah kan kayak gitu. Itu yang bias lakukan, seolah-olah baik-baik aja gitu. Nah, produk performance di market itu juga seringkali tidak keberhasilannya di market itu tidak diputuskan oleh quality dan price, dan itu juga karena ada bias juga, karena buying algoritma kita di otak kita itu di drive lebih dari sekedar logic gitu ya. Makanya selalu ada aja produk-produk yang sebenarnya kualitasnya mediocre, tapi justru jadi paling terjual, paling mahal, atau bahkan paling laku gitu. Sementara produk yang paling laku pun juga banyak juga yang habis itu sold out. Begitu juga dengan sementara ada produk-produk yang sebenarnya kualitasnya bagus, ternyata performance-nya nggak oke-oke banget gitu. Atau juga barang-barang yang udah murah gitu ya, dan dikasih promo buy one get one, tapi ujung-ujungnya juga masih nggak laku. Karena itu tadi gitu, ini bukan soal logik, ini bukan, ketika kita ngomongin marketing, ini bukan soal logik, dan itu kasih opportunity. Termasuk gimana konsumen ikutan frequent flyer gitu ya, frequent flyer any airline. Kalau kita tahu rumusnya, frequent flyer itu kan dibayar dari dompet kita, artinya setiap kita beli tiket, terus abis itu sekian persen disisihkan untuk poin di frequent flyer. Itu dari kita juga, dan maka dari itu airline yang punya frequent flyer biasanya tiketnya lebih mahal. Nah terus kita udah punya poin, terus habis itu kita mikir, jangan naik yang itu gitu kan, jangan naik yang murah, maksudnya kita naik yang ini aja lebih mahal, tapi ini kan dapat poin gitu ya, padahal poinnya kan kita beli. Nah itu juga satu bias yang disebut sunk cost fallacy. Kita memperhitungkan biaya yang kemarin, poin yang kemarin yang udah di situ, ini kalau saya nggak tambahin lagi nanti hilang kan gitu, mendingan saya tambahin, padahal nambahinnya pakai duit kita juga, dan itu nggak logik. Begitu juga dengan, saya selalu kasih contoh, Victoria's Secret gitu. Ini orang jual pakaian dalam yang ditawarkan kan pede nih, kalau kamu pakai ini seksi, pede, padahal coba deh, yang bisa lihat kamu pakai pakaian dalam tuh siapa? Ya kan cuma pasangan doang, kalau udah punya. Sisanya enggak, tapi dipakai ke kantor, dipakai apa, seolah-olah jadi pede, padahal orang nggak lihat. Kita kalau teman kantor lihat kiri kanan aja ya, lagi pakai Victoria's Secret apa nggak tahu gitu. Itu karena bias juga, karena spotlight bias, sehingga kita bisa mempengaruhi mereka. Begitu juga dengan Coca-Cola. Di jajaran rak supermarket ada Coca-Cola, ada Pepsi Cola, ada Bicola, ada Dr. Pepper, dan lain sebagainya. Kita punya kecenderungan ambil Coca-Cola gitu, karena kita ikut, ya udahlah orang paling banyak minumnya Coca-Cola, ya udahlah kita paling aware sama Coca-Cola, makanya pilihnya Coca-Cola. Dan itulah juga bias juga. Jadi banyak keputusan pembelian konsumen yang juga bias. Apalagi kalau kita makan di restoran. Bedanya Aqua yang botol, bukan Aqua, air mineral yang botol kaca, apalagi kalau botolnya warna hijau gitu ya, sama yang plastik, airnya emang beda, sama persis gitu ya. Tapi harganya bisa tiba-tiba jauh, atau bahkan sama-sama Aqua nih. Aqua kan ada yang reflection ya, kalau belinya di Starbucks atau di coffee shop, itu yang reflection, yang botolnya kaca. Emang airnya beda sama yang galon 19 liter gitu kan. 19 liter sekarang kan berapa? 20 ribuan kali ya. 20 ribu dapat 19 liter, sementara yang botol kaca 20 sekian, nggak 20 sekian, bahkan bisa 30 ribu, yang cuma dapat seliter aja nggak ada. Kan sebenarnya nggak ada bedanya isinya, tapi begitu kemasannya diganti, seolah-olah dia jadi create placebo effect, dan itu adalah si bias juga. Jadi bias adalah sesuatu yang membuat
konsumen itu jadi bisa kita pengaruhi, bisa kita persuade, bisa kita influence untuk memilih produk kita. Dan itulah yang membuat orang-orang marketing punya kesempatan. Begitu juga dengan decoy pricing yang dilakukan sama Ekonomis, majalah Ekonomis ya. Ini juga berkali-kali saya bilang. Suatu saat majalah Ekonomis kasih 3 opsi. Satu berlangganan .com-nya saja, $59. Yang kedua print aja, $125. Yang ketiga adalah print dan web, $125. Loh kok sama-sama 125? Maka orang lebih banyak pilih yang print dan web. Ngapain? Saya beli yang print kan gitu ya. Tapi kenapa lebih banyak yang print dan web? 84% dibanding 16% yang memilih .com aja, padahal lebih murah gitu. Kok malah lebih sedikit? Karena opsi yang print aja yang harganya sama, itu mengalihkan orang dari memilih yang mengconsider yang .com hanya kedua yang bawah. Tapi begitu dihilangkan yang print subscription, tiba-tiba angkanya berubah. Jadi lebih banyak yang memilih yang .com aja 68% versus 32%. Ini kan juga bias juga. Ini teknik decoy pricing. Jadi bias itu ngebantu marketing untuk kita bisa masuk ke persuade konsumen. Tapi sayangnya memang tidak mudah untuk memaster bias ini, karena saya lagi nulis buku tentang consumer bias dan itu totalnya aja yang udah saya collect udah 275 bias lebih. Jadi terlalu banyak bias yang kita harus apalin dan kita harus cari tahu, oh ini kalau gini lagi bias ini. Itu nggak mudah. Jadi buat marketer nggak mudah untuk masuk ke sana. Butuh latihan gitu, dan seringkali bias ini munculnya tidak dengan label bias, tapi kita harus bisa merecognize itu. Nah, itu bias dalam arti positif buat marketer. Tapi sebaliknya, gitu, kita sebagai marketer itu juga punya kita nggak kebal sama bias. Dan inilah yang membuat marketer itu jadi punya jebakan tadi, termasuk saya sendiri. Gitu. Ketika kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kita juga punya bias. Mulai dari status quo bias gitu. Kita cenderung untuk memilih sesuatu yang udah biasa works gitu. Jadi begitu ada teknik baru, enggak deh. Termasuk AI yang baru masuk juga tuh habis itu kayak enggak lah, ini kan AI kita nggak terlalu detail dan sebagainya, kita nggak mau pindah. Walaupun nggak sepenuhnya salah juga, tapi tidak sepenuhnya benar karena kita punya bias untuk memilih sesuatu yang udah lebih jarang. Begitu juga dengan orang marketing, kita seringkali bikin sesuatu yang self-serving. Ini namanya self-serving bias. Artinya kita melakukan buat kita, padahal harusnya bukan buat kita. As a marketer, ketika kita ngelakuin marketing strategi kan sebenarnya kan buat orang lain. Tapi kita memilih dari, oh saya lebih suka yang ini. Padahal belum tentu konsumen suka. Nah pertanyaannya, kita jualan itu buat kita atau buat orang lain sih? Belum lagi Maslow Hammer. Kalau orang sosial media yang suka viral-viralan terus habis disuruh handle PR, maka dia akan muncul press con gitu ya dengan baju badut mungkin supaya viral gitu. Wah ini brand ini viral tuh, press con-nya aja pakai baju badut. Tapi karena yang dia tahu adalah segala sesuatu tentang viral. Jadi berusaha menyelesaikan segala masalah dari apapun yang dia tahu. Gitu. Begitu juga dengan action bias. Ini jebakan paling besarnya orang marketing. Kita seringkali melakukan sesuatu for the sake of kita harus ngelakuin sesuatu tanpa menghitung lagi apakah sesuatu ini punya dampaknya ke bisnis. Ketika nggak ada, maka akhirnya kan sebenarnya percuma, ngapain repot-repot. Kan nggak usah. Dan ya sama ya, bias yang jumlahnya banyak ini yang menginfluence konsumen juga menginfluence kita. Gitu. Jadi itu yang challenge paling besarnya orang marketing. Apa yang kita tahu tidak selalu dengan apa yang kita mau dan apa yang kita lakukan. Itu juga bias. Gitu. Dan kita harus aware. Jadi gimana cara ngatasinnya? Saya ngambil prinsipnya emotional intelligence sebenarnya, punyanya Daniel Goleman. Jadi dia bikin kuadran, ada 4 kuadran, jadi 2 sumbu sehingga terbentuk 4 kuadran. Aware sama control, self sama others. Artinya orang punya emotional intelligence yang baik ketika kita aware terhadap diri kita sendiri, aware terhadap orang lain, dan bisa mengontrol kita sendiri dan mengontrol orang lain. Baru itu bisa punya. Nah, jadi sama kalau kita lihat itu sebenarnya ngomongin soal others itu adalah consumer bias area. Artinya orang yang tidak aware, kalau kita aware dan kita bisa kontrol konsumen, maka kita bisa influence konsumen. Gitu. Tapi kalau kita nggak bisa aware sama biasnya kita dan mengontrol diri kita, maka itulah namanya marketer bias area, dan itu yang tidak mudah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengatasi biasnya kita? Sayangnya adalah bias ini muncul karena ego dan survival. Kita pengen survive, kita punya ego, dan ego itu bukan soal survival juga, bukan cuma soal physical, tapi juga kalau kita pakai Maslow hierarchy of needs, orang juga punya kebutuhan yang banyak gitu.
Jadi ada self-actualization, ada macam-macam. Dan ego ini, emosi ini nyangkut ke sana. Jadi ego sama self-awareness ini, kalau saya mengartikannya seperti kayak El Clasico gitu ya. Atau derby yang saling, yang sengit banget, yang kadang menang si A, kadang menang si B. Jadi ego adalah penawarnya, atau yang membuat self-awareness kita hilang. Self-awareness ini adalah penawarnya ego. Jadi kita harus bisa ngebalance ini, dan itu yang susah, dan itu yang membuat marketing is a lifelong learning disiplin. Jadi nggak ada orang marketing yang selesai belajar. Ketika selesai belajar, percayalah kita akan selesai gitu secara karir. Maka dari itu kita harus ngerti terus nih, harus belajar apa lagi. Karena balik lagi tadi, we don't see the world as it is, we see the world as we are. Kita melihat dunia lebih kepada apa yang kita bayangkan di kepala. Dan kalau itu kalau kita tidak bisa memanage bias, maka akhirnya strategi kita juga jadi basi, karir kita jadi habis, dan ya kita pun juga ya jadi sulit untuk bisa compete di industri. Semoga bermanfaat. Seperti biasa ada kuis, pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saran, komentar, pertanyaan, apapun tulis di komentar. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.